Ini kan di Katolik ada struktur kan? Ada struktur Katolik. Kita ini tadi bilang VICAP itu apa istilahnya? Kalau kevikepan itu otoritas daerah yang berkoordinasi, bekerja sama, berkomunikasi dengan keuskupan. Jadi keuskupan itu membawai gereja-gereja Katolik. Kalau keuskupan Surabaya ini arahnya Surabaya ke barat sampai ke Rembang. Gereja-gereja Katolik di bawah otoritas kepemimpinan gembala utama namanya uskup. Nah, uskup Surabaya beliaunya adalah Monsinyur Vincenzius Sutikno Wisaksono yang Surabaya. Nah, dibantu oleh para romo piket. Nah, sedangkan di Surabaya Barat ini dibawahi, dikoordinasikan oleh Romo Skolastikus Agus Wibowo Romo Bowo dengan 6 gereja Katolik, Paroki Santo Stefanus Tandes, Paroki Yakobus Citralen, lalu Redemptor Mundi itu di Dukuh Kupang, Santo Yusuf Karangpilang, lalu satu lagi Sakramen Maha Kudus Pagesangan yang berdekatan dengan gereja Jami itu. Nah, kevikepan ini selalu berkomunikasi, berkoordinasi, kerjasama sehingga arahnya itu sejalan, jalannya sama-sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi problem-problem kehidupan, bagaimana mewujudkan kasih, bagaimana mewujudkan iman, bagaimana berpengharapan yang memang untuk kepentingan banyak orang. Jadi gereja hadir itu secara operasional di tengah masyarakat memang tugas utamanya untuk orang Katolik, tapi desakannya untuk kebersamaan, untuk semua umat. Meskipun toh orang-orang Katolik itu dengan imannya dia harus mendalam. Nah, kunci kedalamannya itu berefek pada orang lain. Meskipun tidak seiman, tidak sekepercayaan, tetapi ada nilai-nilai kehidupan yang selalu sama. Nah, inilah yang menjadi aktual. Maka memang ya saya sangat senang dengan tema itu ya. Mereka berjalan pulang melalui jalan lain ya jalan kemanusiaan. Semakin manusiawi dia, maka dia akan merasakan kehadiran Tuhan yang ditampakkan kepada banyak orang. Jadi gereja Katolik itu tidak begitu ambisi untuk supaya orang menjadi Kristen. Itu runtuh itu. Supaya orang menjadi Katolik itu runtuh. Tapi yang didesakkan supaya orang menyadari hidup dijaga. Maka di gereja Katolik anti. Nah, ini aktual. Hukuman mati tidak ada. Nah, siapa yang menjaga ini? Kami para romo kepala paroki selalu diingatkan oleh Romo Vikep supaya kita jalannya ke situ. Karena beliaunya sebagai wakil uskup yang diminta juga pertanggungjawabannya bagaimana menjaga jiwa-jiwa iman umat ini. Toh ada misalnya dalam menghayati imannya karena tergoda untuk kembali ke jalan semula itu ya. Karena ingin menguasai, itu memang godaan manusiawi, tetapi kita tidak hidup di wilayah itu. Kembali ke Vikepan, Iya. Kalau Surabaya Barat ada Vikep sendiri, berarti iya. Ada berapa Vikep di Surabaya secara keseluruhan? Kalau secara 8, ya. Ada 8. Surabaya Barat, Surabaya Utara. Utara, Surabaya Utara itu Kenjeran, Widodaren, Ketabang, Ngagel, Pogot, Kristus Raja, satunya lagi ada 7. Terus Marinus. Dan Kepanjen. Jalan Panjen. Dekat Frater. Vikep Surabaya Barat tadi sebut Romo Siga tadi. Vikep itu vikaris episkopal. Vikaris itu
tukang nyatet cari ini cari uskup episkopali itu uskup sekretariatan. tapi ada di teritori ini. Dia memiliki teritori, maka dia disebut wakil yang uskup bertanggung jawab atas catatan promosinya iman dan moral. Iman itu yang fundament ideologinya, moral tindakannya asli. Selain Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan. Surabaya Selatan itu ada di Sidoarjo, itu ada 3 Sidoarjo, itu di Monginsidi, Sidoarjo di Juanda, terus di Salib Suci, itu 3, Tropodo, Wonokromo 4, Jemur Sari Andayani itu Gembala yang baik 5, kemudian HKY Polis Istimewa 6, 7 satunya Gembala Yohanes Mandi Wonokromo ya. Itu ada 7. Di Surabaya ada 20 paroki. Lalu ada yang di luar Surabaya itu namanya Mojokerto. Mojokerto itu meliputi Gresik, Lamongan. oh, Lamongan ikut Mojokerto. Ya. Mojokerto. Gresik, Lamongan. Tapi Lamongan masih stasi kan, mengaknya Gresik. Lamongan, Mojokerto sendiri, terus Jombang, Krian. Lalu Mojokerto, setelah itu Madiun. Madiun itu ada 7 paroki. Madiun itu mulai dari Ngawi itu ada 2 di kota dan Ngerambe itu kecamatan Ngawi Barat dan Ngawi Timur. Terus Madiun ada 2, Madiun di Barat dan Timur. Terus Ponorogo, terus Klepu, Pacitan. Ponorogo, Klepu, Pacitan. Terus Magetan tadi. Madiun, Magetan itu. Lalu Kediri itu ada 4, Pare, Kediri ada 2, Kediri Barat dan Kediri Timur. Lalu masuk lagi 1, Nganjuk itu Kediri. Blitar ada 6. Blitar itu di Kecamatan Lingi itu ada 3. Lingi, Tesakombo, lalu Kecamatan Wates Mojorejo ini 3, lalu Blitar kota itu ada 2 utara dan selatan, lalu Tulungagung 6. Itu jumlahnya 46 baru. Yang belum tuh Terus Blora itu ada 5, Tuban ikut Blora, Rembang, Cepu, Jawa Tengah ini. Jawa Tengah, Cepu, Bojonegoro. Itu jumlahnya 46 paroki. Berarti setelah uskup dikep ya? Ya, itu garis hierarkinya uskup itu, lalu vikep, vikjen, vikepnya 8. Ini uskup, vikjen, vikep itu menurut kanon hukum kitabnya gereja itu yang hitam itu, kitab hukum lalu. 3 orang ini adalah bersama vikaris yudisial itu pengadilan. Jadi ada hakim gereja itu namanya ordinaris wilayah. Ordinaris itu ordinat. Jadi koordinasi. Dia mempunyai wilayah yang dikoordinasi. Koordinasi wilayah. Jika melakukan ini harus izin 3 ini ordinaris wilayah ini. Jadi kalau tidak ada Bapak Uskup diwakilkan Vikjen, kalau tidak ada Vikjen diwakilkan Vikep. Kalau tidak ada Vikepnya diwakilkan Pastor Kepala Paroki. Pastor Paroki saya juga Pastor Paroki, sama Siga juga Pastor Kepala Paroki. Kalau paroki itu membawai berapa gereja? Paroki enggak, yang satu gereja. Satu gereja itu paroki dengan kapasitas rata-rata umat minimal 600 jiwa. Paroki itu 600 jiwa sebagai anggota. Parokinya tidak sampai 600 jadi stasi ya? Stasi. Jadi paroki stasi, paroki lingkungan kering, kelompok kecil di RT RW itu wilayah seperti itu susunan hierarki yang terus hierarki itu kan dhuwur ngisor.
Dan sifat hierarki adalah taat. Dhuwur ngomong ini A, ngisor yang melakukan A. Ketaatan ini tapi bukan ketaatan seperti mayat, taatan buta. Jadi ketaatan yang menjadi bentuk keluhuran menghargai apa yang menjadi kehendak pemimpin. Karena pemimpinnya ini bukan pemimpin politis, tapi pemimpin ini adalah pemimpin rohani. Pemimpin rohani yang mendapatkan mandat langsung dari rasul-rasul gereja ini.